Bapak Ibu hadirin sekalian, pada saat ini sedang dilakukan penandatanganan SPJBTL untuk Gor Megang Lubuk Linggau yang beralamat Jalan Ahmad Yani, Puncak Kemuning, Lubuk Linggau Lubuk Utara 2, Linggau, Wali Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, HSN dengan Pranaputra daya Sohe meresmikan stasiun 245 pengisian kendaraan listrik PA umum dengan tarif SPKLU P2. PLN. Biaya yang Bertempat di dikenakan kantor atas PLNU segala LP biaya Kota Lubuk patungan, Linggau, UJL Kamis serta tanggal biaya 12 merchandise Januari sebesar tahun 2023. Dalam sambutannya, Rp250.000 HSN Pranaputra Sohe dengan kata menyampaikan patut termohon pada disyukuri di Kota 28 Lubuk Linggau November sudah ada SPKLU. 2022 Hal ini membuktikan dibayar kalau pada Kota tanggal Lubuk Linggau 29 sudah maju. November Wapo 2022 menyampaikan ucapan dengan terima penerimaan kasih awal kepada 10 PLN yang sudah Januari melakukan pembenahan khususnya di Kota 2023 Lubuk dengan Linggau. realisasi hari Semoga ini pelayanan kelistrikan PLN lebih meningkat agar minat orang 2, untuk berinvestasi 1. semakin banyak karena listrik merupakan salah satu faktor penunjang dalam berinvestasi, imbuhnya. Selamat atas peresmian SPKLU di Lubuk Linggau. Semoga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal, tambah. Sementara, General Manager PLN UIT S2JB, Amris Adnan menyampaikan peresmian SPKLU ini merupakan yang pertama, dengan keunggulan energi rendah karbon untuk menggantikan energi fosil dan gaya hidup elektrik. Pembangunan SPKLU sedang giat dilakukan hampir di seluruh Indonesia. Bahkan di Indonesia saat ini, lebih kurang 400 SPKLU sudah beroperasi. Pembangunan SPKLU terus dilakukan agar masyarakat dapat berkesempatan untuk beralih ke kendaraan listrik. PLN sendiri sambungnya, siap mendukung transmisi kendaraan listrik sebagaimana Gubernur Sumsel mendukung kendaraan berbasis baterai. Instansi pemerintah maupun masyarakat dapat beralih ke kendaraan listrik dan menekan subsidi BBM karena sangat membebani APBN serta menekan polusi udara. Kendaraan listrik merupakan kendaraan masa depan untuk menekan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil dan mendukungan ketahanan energi nasional. Dalam laporannya, Manajer PLN UP3 Lahat, M. Syafdinur juga menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak khususnya Wali Kota Lubuk Linggau. SPKLU yang dibangun pada Oktober tahun 2022, tidak lepas dari dukungan Pemkot Lubuk Linggau. SPKLU terdiri dari 3 konektor. PLN juga membuka kemitraan sehingga dapat mengembangkan SPKLU lebih banyak lagi di masa-masa mendatang. Dihadiri juga senior manajer niaga dan manajemen pelanggan Dian Herizial, manajer PLN ULP Lubuk Linggau Isai Bene Patris, Polres Lubuk Linggau, Kodim 0406 Lubuk Linggau, perbankan dan perusahaan kendaraan listrik. Dari Pemkot Lubuk Linggau hadir Asisten L Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas PU yang diwakili Kepala Bidang Cipta Karya, Taufikur Rahman, MT dan Kepala Dishub Lubuk Linggau, H. Abu Jaat, Wardani. tinggal scan barcode, kita masukkan chargernya, nanti kita tinggal klik mulai ya Pak. Iya betul Pak. Produk untuk chargingnya dia Chargingnya di depan, Pak. di bagian depan kalau untuk mobil ini. Ya mungkin yang dipersilakan untuk Kota Lubuk Linggau dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan. Selamat datang di
biasa kita sebut SPKLU, merupakan tempat pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik. Peluncuran SPKLU ini diinisiasi dengan Impres Presiden nomor 7 tahun 2022 perihal kendaraan bermotor berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPKLU pertama di Lubuk Linggau ini dimulai dibangun Oktober kemarin tahun 2022 dan akhirnya kita bisa resmikan hari ini, Pak. Bapak Wali Kota sudah datang, terima kasih, Pak. Selesainya pembangunan ini tentu tidak lepas dari kerja keras teman-teman ULP Lubuk Linggau dan teman-teman UPI Tiga Lahat. Terima kasih rekan-rekan semua, serta dukungan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Ya, karena Kota Lubuk Linggau ya dipilih untuk diletakkannya SPKLU ini ya, tempat pengisian mobil listrik ini ya. Karena Pak Amris Antan ini General Manager wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu, dan kita terpilih. Jadi kita seperti ibu kota saja ya, padahal belum ibu kota ya. Artinya kita kota yang bisa dikategorikan kota maju lah. Ya. Tidak banyak kota kan, dari 17 kota kabupaten cuma kita saja. Ini salah satunya. Jadi kita mensyukuri itu, dan itu adalah bagian daripada indikator kemajuan kota. Nah, yang kedua ya kita harapkan memang dengan kehadiran ini bisa lebih memberikan arti tersendiri buat pembangunan Kota Lubuk Linggau. Jadi nanti orang juga akan kenal Lubuk Linggau dari SPK ini, dari peta daripada pengisian listrik ini ya. Nah, nanti ada saja orang dari Jakarta, dari luar daerah, dari Jambi, Medan, dia akan menjadi titik temu di sini. Nah, dia akan menjadi perhitungan bahwa setelah saya ngisi di ini ya saya akan isi di Lubuk Linggau. Artinya orang akan mampir ke Lubuk Linggau. Dan ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada khususnya daripada General Manager Pak Nan yang sudah mempercayai itu semua. Dan tadi banyak lebar juga saya sudah sampaikan dengan Pak Amris bahwa berkaitan tempat ini dengan kondisi Kota Lubuk Linggau sendiri. Dimana tadi saya sampaikan kan Lubuk Linggau statusnya PLN masih ranting, ya kan? Kita kalau bisa ada peningkatan status, walaupun belum bisa menjadi seperti dilihat, kita mungkin ada di antara itulah ya. Atau kewenangannya mungkin terserah lah. Yang penting bagi kita adalah bagaimana PLN kita mampu lebih meningkatkan pelayanan walaupun sudah ada pelayanan selama ini di Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan apabila perlu ya. Jadi seperti apa namanya di Lahat itu apa Pak? UP3 juga ya. Area itu ya. Areanya tinggal ya, karena kita juga sudah punya area juga. Linggau ini sudah Silampari, Kunis Silampari, Pak. Linggau, Musirawas, Muratara. Ya ini harapan kita dari dan yang lain-lain kita sebenarnya sudah komunikasi berkaitan dengan kelistrikan, infrastruktur kelistrikan, termasuk juga berkaitan dengan kabel-kabel listrik yang banyak dimanfaati oleh pihak ketiga. Ini juga sedang dilakukan upaya dari pihak Tiga Lahat malahan untuk menertibkannya juga ke depan ini ya. Jadi kita harapkan itu kewenangan PLN. Nah, ada anak perusahaan yang melakukan pengelolaan tersebut. Jadi bukan langsung PLN, ada anak perusahaan. Ini harus dilakukan komunikasi. Ini pun sudah saya sampaikan. Sebenarnya sebelum itu dipermasalahkan juga saya sudah sampaikan. Tinggal menunggu waktu saja. Pak Samdino sudah menyampaikan bahwa akan dibicarakan lebih lanjut. Ya. Jadi ini untuk pahami ya. Jadi kita ini sama PLN ini, saya nyabut tiang listrik aja nggak bisa. Ya, harus dengan pihak PLN. Ya. Jadi walaupun pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah juga tidak bisa. Tapi kita bersyukur kita punya gardu listrik yang cukup besar ya di Kota Lubuk Linggau ini sehingga dapat mampu menghidupkan kelistrikan Kota Lubuk Linggau plus seperti ibu kota provinsi. Banyak investasi bisa masuk ke Kota Lubuk Linggau karena mereka yakin untuk kelistrikan mereka di Linggau sudah siap. Mungkin ini saya terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Pak? Pak Amis.
Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah meresmikan SPKLU di Lubuk Linggau. Ini sebagai bentuk kepedulian PLN mematuhi imbauan dari Presiden untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Jadi PLN menyediakan infrastruktur untuk peralihan ke kendaraan listrik tersebut. Perlu kami informasikan juga keuntungan dari beralih ke kendaraan listrik. Biaya operasional dari penggunaan kendaraan listrik ini jauh lebih murah dibandingkan dengan kendaraan berbasis BBM. Jadi biayanya hanya 20% saja, 1/5 dari kendaraan berbasis BBM, baik itu mobil listrik ataupun juga motor listrik. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat, silakan dipertimbangkan kalau mau beli motor baru, belilah yang motor listrik. Kalau beli mobil baru, boleh dipertimbangkan mobil listrik. Ya. Nah, Oke Pak, mungkin ada jaminan kan kalau misalnya ke depan konsumsi listrik kita ya semakin bertambah, apakah untuk pemakaian rumah tangga tidak akan mengganggu sampai tidak akan kayak jarpet yang biasa terjadi? tidak akan terganggu karena penggunaan listrik untuk kendaraan ini sebenarnya tidak besar. Jadi lagi pula untuk Sumatera daya listrik kita sudah lebih dari cukup. Ya, jadi tidak akan menyebabkan biarpet dengan masyarakat beralih ke penggunaan kendaraan listrik. Memilih Lubuk Linggau untuk mendirikan Memilih Lubuk Linggau ini karena kami lihat Lubuk Linggau memang semakin pesat perkembangannya sehingga layak untuk dibangun SPKLU di sini. Rupanya memang betul kami lihat dari Pak Wali Kota juga cukup meyakinkan ya, bahwa perkembangan Lubuk Linggau cukup bagus dan juga kami sudah sudah sempat jalan di sini sebentar, udah jauh berubah. Pak, tadi disebutkan bahwa masyarakat juga bisa bermitra untuk membangun SPKLU. Nah, mungkin syarat-syaratnya itu seperti apa? Syarat-syarat bermitra, silakan Pak Dias. Silakan Pak. Nanti izin Pak, mungkin saya tambahkan aja. Untuk bermitra nanti silakan hubungi kami Pak dari tim pemasaran. Karena nanti ada syarat dan ketentuan Pak. Biar sama-sama nanti kita kelola bersama. Nah, terkait keinginan Bapak Wali Kota untuk peningkatan PLN Linggau sendiri gimana? Iya, sebenarnya kami juga sudah mengusulkan supaya status di Lubuk Linggau ini juga ditingkatkan menjadi UP3 setingkat dengan Lahat. Ya, karena memang Lahat cukup luas juga lokasinya, jadi udah pantas juga. Jadi sekarang ini dalam proses usulan kami. Mudah-mudahan juga bisa dipenuhi sehingga di sini juga sesuai dengan harapan Pak Wali. Satu kali pengisian mobil itu kira-kira jarak berapa kilometer? Kalau untuk kendaraan yang ini bisa untuk 300 kilo. Satu kali pengisian. Satu kali pengisi. Kalau ini bisa sampai 400 kilo. Jadi 400 kilo ya lumayan ya dari sini. Kalau pengisian ya lama sekali cas. Lama mengecasnya. Ini full 1,5 jam Pak, 1 jam 10 menit ini Pak. Kalau full 400 kilo dari nol Pak. Sebenarnya ini karena SPKLU ini kan juga teknologi yang baru ya. Makin lama makin berkembang. Sekarang sudah ada yang ultra fast. Jadi sekali ngecas itu hanya butuh waktu 10 menit saja. 10 menit saja. Nah, dan karena belum begitu banyak ini ya, alhamdulillah untuk di Linggau kita sudah dapat yang fast charging. Yang fast charging. Jadi fast charging ya untuk sekali cas ini 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Tapi nggak ada kemungkinan, bisa kemungkinan ditingkatkan ke yang itu tadi yang 10 menit tadi ya? Ke depan kita pertimbangkan.